Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita tentang seseorang yang hampir kehilangan nyawanya dalam kecelakaan tragis yang merenggut banyak korban. Ketika ia tersadar di rumah sakit, hidupnya tak lagi sama. Trauma menghantuinya, mimpi buruk terus mengganggu, dan ia merasa seakan dunia telah meninggalkannya. Namun, di antara kepingan hidup yang hancur, ia harus menemukan kembali makna eksistensinya. Bagaimana ia bisa bangkit setelah menyaksikan kematian begitu dekat? Apakah hidup yang kedua ini benar-benar sebuah berkah atau justru kutukan? Daripada penasaran, langsung saja ke ceritanya. Luka yang masih bernyawa. Dentuman keras, kilatan cahaya putih, jeritan yang menggema, lalu gelap. Itu yang terakhir Rehan ingat sebelum kesadarannya menghilang. Ketika ia membuka mata, ruangan putih rumah sakit menyambutnya, bersama rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuh. Ia selamat, tapi sesuatu dalam dirinya telah mati. Dokter mengatakan kondisinya akan pulih, tetapi tidak ada yang bisa memastikan kapan pikirannya akan kembali normal. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat kembali tragedi itu. Api, darah, tubuh yang terkapar. Orang-orang menyebutnya beruntung. Tapi mengapa ia merasa seperti pecundang yang ditinggalkan? Ketika akhirnya kembali ke rumah, Rehan merasa asing dengan segala sesuatu. Tak ada yang benar-benar sama. Ia mencoba berbicara dengan teman-temannya, tetapi mereka tampak ragu, seakan ia adalah hantu yang kembali dari kematian. Yang lebih buruk, setiap refleksi di cermin menunjukkan sosok yang tak lagi ia kenali. Waktu berjalan, dunia terus bergerak maju, tapi Rehan tetap terjebak di tempat yang sama. Terjebak di antara kematian dan kehidupan. Ayahnya mencoba menyemangatinya. Ibunya menangis setiap malam. Namun, semua kata-kata penghiburan hanya terdengar hampa. Setiap malam, Rehan bermimpi tentang kejadian itu. Ia melihat orang-orang berlarian dalam ketakutan. Tangan-tangan meraih ke arahnya, meminta pertolongan. Tapi ia hanya bisa diam, menyaksikan semuanya hancur. Ia terbangun dengan nafas tersengal, tubuhnya basah oleh keringat. Ia mencoba mencari makna dari kejadian ini. Ia membaca buku tentang orang-orang yang mengalami kejadian serupa, berharap menemukan jawaban. Tapi semakin banyak ia mencari, semakin kosong ia merasa. Dalam usahanya mencari kejelasan, Rehan mengunjungi lokasi kecelakaan. Bekas luka di tanah, sisa-sisa kenangan yang masih tertinggal. Ia bertemu dengan seseorang yang juga selamat dari kejadian itu. Percakapan mereka membuka luka, tetapi juga menawarkan sesuatu yang baru, pemahaman. Setiap kali ia mencoba melangkah maju, sesuatu menariknya kembali. Trauma begitu kuat mengikatnya dalam ketakutan. Tapi di tengah ketakutan itu, ia mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kematian. Pertemuan dengan seseorang yang pernah kehilangan segalanya memberinya perspektif baru. Hidup tidak harus berhenti hanya karena trauma. Ia mulai mencari sesuatu yang bisa ia pegang. Sesuatu yang memberinya alasan untuk terus hidup. Masyarakat sering memandang aneh orang-orang yang mengalami trauma berat. Mereka ingin Rehan segera normal kembali. Tapi bagaimana jika ia tidak bisa kembali seperti dulu? Bagaimana jika ini adalah dirinya yang baru? Rehan mulai memahami sesuatu. Kematian bukan hanya akhir, tapi juga awal bagi mereka yang dibiarkan hidup. Ia mulai berdamai dengan masa lalu,
menerima bahwa ia tidak bisa mengubah apa yang terjadi, tapi ia bisa menentukan kemana ia akan pergi. Dengan penuh ketakutan, Rehan mencoba kembali ke kehidupan. Ia mulai bekerja, berbicara dengan lebih banyak orang, bahkan membantu mereka yang mengalami trauma serupa. Setiap langkah kecil terasa seperti perang, tapi ia tidak berhenti. Suatu hari, ia bertemu keluarga salah satu korban kecelakaan. Ia takut, merasa bersalah. Namun, pertemuan itu tidak berjalan seperti yang ia kira. Kata-kata mereka tidak penuh kemarahan, tetapi pengampunan. Rehan akhirnya mengerti, hidup tidak akan pernah kembali seperti dulu. Tapi bukan berarti hidup tidak layak dijalani. Luka mungkin tidak akan sepenuhnya hilang, tapi ia bisa belajar hidup dengan itu. Hari itu untuk pertama kalinya ia berjalan di bawah sinar matahari tanpa beban. Ia menghirup udara dalam-dalam, merasakan kehidupan di sekelilingnya. Hidup ini tidak sempurna, tapi itulah yang membuatnya berharga. Rehan menuliskan pengalamannya, berharap kisahnya bisa membantu orang lain. Hidup adalah perjalanan, dan setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk kembali dari tepi kematian. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi untuk pertama kalinya ia siap menghadapinya.